500 tahun kesunyian. Munculnya sains dan industri modern menghadirkan revolusi baru dalam hubungan manusia binatang. Saat revolusi agrikultur, umat manusia membungkam binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dan mengubah opera besar animis menjadi sebuah dialog antara manusia dan Tuhan. Saat revolusi saintifik, umat manusia membungkam Tuhan juga. Dunia sekarang menjadi sebuah pertunjukan tunggal manusia. Umat manusia berdiri kesepian di panggung yang kosong, berbicara kepada diri sendiri, tidak bernegosiasi dengan siapapun, dan meraih kekuatan besar tanpa kewajiban apapun. Setelah menggambarkan hukum-hukum bisu, fisika, kimia, dan biologi, umat manusia kini memperlakukan semua sesukanya. Ketika seorang pemburu kuno keluar ke savana, dia meminta bantuan kerbau liar, dan kerbau itu meminta sesuatu dari pemburu. Ketika petani kuno ingin sapinya menghasilkan banyak susu, dia meminta bantuan Tuhan langit yang besar, dan Tuhan menetapkan persyaratan-persyaratannya. Ketika staf kerah putih di Departemen Riset dan Pengembangan Nestle ingin menaikkan produksi susu, mereka mempelajari genetika, dan gen-gen tidak meminta apapun sebagai imbalannya. Tetapi, sebagaimana para pemburu dan petani dengan mitos mereka, demikian pula orang-orang di Departemen R&D. Mitos paling terkenal mereka tanpa malu-malu menyontek legenda pohon pengetahuan dan Taman Eden, tetapi melakukan aksi ke taman itu di Woodstock Manor di Lincolnshire. Menurut mitos ini, Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel ketika sebuah apel masak jatuh di atas kepalanya. Newton mulai bertanya-tanya mengapa apel jatuh ke bawah, bukan menyamping atau ke depan. Penyelidikannya membawa Newton untuk menemukan teori gravitas dan hukum mekanika Newton. Kisah Newton mengubah mitos pohon pengetahuan di atas kepalanya. Di surga Eden, ular menginisiasi drama, menggoda manusia untuk berdosa sehingga menyebabkan murka Tuhan kepada mereka. Adam dan Hawa adalah mainan bagi ular dan Tuhan sekaligus. Sebaliknya di Taman Woodstock, manusialah pemain tunggalnya. Meskipun Newton sendiri adalah penganut Kristen yang sangat religius, yang jauh lebih banyak belajar Injil ketimbang hukum-hukum fisika, revolusi saintifik yang dia bantu untuk melesat mendorong Tuhan ke tepi. Ketika para penerus Newton harus menulis mitos kejadian, mereka tak perlu menggunakan Tuhan atau ular. Taman Woodstock dijalankan dengan hukum alam buta dan inisiatif untuk menggambarkan hukum-hukum ini adalah manusiawi belaka. Cerita ini memang dimulai dengan sebuah apel yang jatuh di atas kepala Newton, tetapi apel itu jatuh tanpa punya tujuan apapun. Dalam mitos Taman Eden, manusia dihukum atas keingintahuan mereka dan karena keinginan mereka untuk memperoleh pengetahuan, Tuhan mengusir mereka dari surga. Dalam mitos Taman Woodstock, tak seorang pun yang menghukum Newton, sangat berlawanan. Berkat keingintahuannya, manusia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta, menjadi lebih kuat dan maju selangkah
menuju surga teknologis. Tak terhitung jumlah guru di seluruh dunia menceritakan mitos Newton untuk mendorong keingintahuan dengan pesan bahwa hanya dengan mendapatkan pengetahuan yang cukup, kita dapat menciptakan surga di sini di atas bumi. Nyatanya, Tuhan pun ada, bahkan dalam mitos Newton. Newton sendirilah Tuhannya. Ketika bioteknologi, nanoteknologi, dan buah-buah lain dari sains masak, Homo sapiens akan mengejar kekuatan ilahiyah dan tiba kembali ke titik semula kepada pohon pengetahuan biblikal. Para pemburu pengembara kuno hanyalah spesies-spesies lain dari binatang. Para petani melihat diri mereka sendiri sebagai puncak dari ciptaan. Para ilmuwan kita menjadi Tuhan-Tuhan. Kala revolusi agrikultur memunculkan agama-agama bertuhan, maka revolusi saintifik melahirkan agama-agama humanis yang di dalamnya manusia menggantikan Tuhan-Tuhan. Kalau agama-agama bertuhan menyembah Theo, kata Yunani untuk Tuhan, humanis menyembah manusia. Ide dasar dari agama-agama humanis seperti liberalisme, komunisme, dan nazisme adalah bahwa Homo sapiens memiliki esensi unik dan sakral yang menjadi sumber segala makna dan otoritas di alam semesta. Sementara segala yang terjadi dalam kosmos dinilai baik atau buruk menurut dampaknya bagi Homo sapiens. Kalau teisme menjustifikasi pertanian tradisional atas nama Tuhan, humanisme menjustifikasi peternakan industri modern atas nama manusia. Peternakan industri menyakralkan kebutuhan, hasrat dan hawa nafsu manusia, seraya merendahkan segala yang lain. Peternakan industri tak punya kepentingan real pada binatang yang tidak sama-sama memiliki sifat sakral manusia, dan Tuhan pun tidak ada gunanya karena sains dan teknologi modern memberi manusia kekuatan yang jauh melampaui kekuatan Tuhan-Tuhan kuno. Sains memungkinkan firman-firman modern menundukkan sapi, babi, dan ayam pada kondisi-kondisi ekstrem dari yang berlaku di masyarakat agrikultur tradisional. Di Mesir kuno, di Imperium Romawi dan Cina abad pertengahan, manusia hanya memiliki pemahaman yang tak berkembang tentang biokimia, genetika, zoologi, dan epidemiologi. Akibatnya kekuatan mereka dalam memanipulasi terbatas. Pada masa-masa itu, babi, sapi, dan ayam berlarian bebas di antara rumah-rumah dan mencari benda-benda yang bisa dimakan di tumpukan sampah dan di hutan-hutan terdekat. Jika seorang petani ambisius berusaha mengurung ribuan binatang dalam kandang yang padat, epidemi mematikan mungkin akan muncul, menyapu semua binatang di samping banyak penduduk desa. Tak ada pendeta, dukun, atau Tuhan yang bisa melakukannya. Tetapi begitu sains modern menggambarkan rahasia epidemi, penyakit, dan antibiotik, maka kandang-kandang industri, pulpen, dan kandang babi pun menjadi pantas. Dengan bantuan vaksinasi, pengobatan, hormon, pestisida, sistem pengatur suhu udara, dan mesin penyuapan otomatis, kini dimungkinkan menempatkan ribuan babi, sapi, atau ayam dalam barisan-barisan rapi kandang-kandang padat dan menghasilkan daging, susu, dan telur dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah orang mulai memikirkan ulang hubungan manusia binatang, praktik-praktik itu mendapat kritik yang semakin banyak. Kita tiba-tiba menunjukkan minat yang belum pernah muncul sebelumnya atas apa yang disebut norma-norma kehidupan, mungkin karena kita sedang menjadi salah satu yang mengalami nasib serupa.
jika dan ketika program-program komputer mendapatkan kecerdasan manusia super dan kekuatan tanpa presiden, akankah kita mulai menilai program-program ini lebih tinggi dari nilai manusia? Apakah bisa diterima misalnya kecerdasan artifisial mengeksploitasi manusia dan bahkan membunuh manusia demi kebutuhan dan hasrat mereka yang lebih jauh? Jika itu tak pernah boleh dibiarkan, terlepas dari kecerdasan dan kekuatannya yang superior, mengapa kalau untuk manusia etis-etis saja mengeksploitasi dan membunuh babi? Apakah manusia punya percikan mujizat selain inteligensia yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar yang membedakan dari babi, ayam, simpanse, dan program komputer? Jika ya, dari mana asal percikan itu, dan mengapa kita yakin bahwa AI tidak akan pernah bisa mendapatkannya? Jika tidak ada percikan semacam itu, akankah ada alasan untuk terus menempatkan nilai istimewa pada manusia, bahkan setelah komputer melampaui manusia dalam hal kecerdasan dan kekuatan? Apa sih sesuatu dari manusia yang paling utama membuat kita begitu pintar dan kuat? Dan seberapa mungkin entitas non-manusia akan pernah menandingi dan melampaui kita? Bab berikut ini akan menelusuri sifat dan kekuatan Homo sapiens, tidak hanya dalam rangka memahami lebih jauh hubungan-hubungan kita dengan binatang lain, tetapi juga untuk mengerti bagaimana masa depan akan melingkupi kita dan seperti apa hubungan antara manusia dan super nanti.